Saat ini kamu sedang mendengarkan radio statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Radio Statistik. Bersama saya, Siva Ahnia Rahma. Oke guys, ini adalah episode pertama dan spesial banget karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Orang nomor satu di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja, Bapak Yos Rustiansa. Halo Pak Yos. Halo, selamat pagi pencinta radio Selamat statistik pagi Pak, gimana Manado. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. gimana? Iya, gimana nih Pak dengan tahun 2021 kan kita masih pandemi ya Pak? Ya ini kita betul masih pandemi, sudah hampir 1,5 tahun ya. Sejak Maret 2020 sampai sekarang bulan September ya kurang lebih 1,5 tahun. Hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Tentu ya kita berharap secepatnya lah corona ini berakhir sehingga kita beraktivitas secara Iya normal. bener banget sih Pak. Harapannya seperti itu. Yeah. Amin, amin. Oh ya Pak, selamat Hari Statistik Nasional. Yeay. Selamat. Terima kasih. Iya, nah Pak, hari ini di episode pertama ini kan bertepatan dengan HSN atau Hari Statistik Nasional. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang HSN. Nah Pak, tema HSN tahun 2021 ini kan statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah kalau menurut Pak Yos sendiri, statistik seperti apa sih Pak yang berkualitas? Bagaimana statistik berkualitas itu bisa gitu berperan untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh? Ya, betul. Nah, kayak mengutip pernyataannya Pak Presiden, Pak Jokowi, bahwa kekayaan yang baru buat Indonesia adalah data. Data adalah kekayaan baru buat bangsa Indonesia. Siapa yang menguasai data tentu akan menguasai segala bidang kehidupan. Nah, kurang lebih seperti itu pesan Pak Presiden. Lalu saya mengutip pernyataan Pak Margo, Kepala BPS RI yang baru, bahwa dalam membuat data berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, itu perlu kolaborasi, sinergitas antar instansi, kementerian, lembaga, dan dinas. Nah, yang menjadi penting adalah melalui kolaborasi data, itu akan membuat kolaborasi kementerian, lembaga, dinas, instansi. Artinya lewat kolaborasi data, kita bisa bersatu ini seluruh kementerian, lembaga untuk membangun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, lalu apa yang dari kita di BPS Provinsi, di Kalsel, dan juga kabupaten kota yang kita harapkan tentunya data berkualitas itu menjadi kompas. Kalau saya boleh ilustrasikan, data berkualitas ini bisa menjadi kompas dalam berbagai segi kehidupan. Misalkan kompas di angkutan udara. Nah, ketika kompas ini berkualitas, dia akan mampu memberitahu pilot bahwa di depan ada bahaya, apakah ada turbulence, apakah ada hujan lebat dan gunung dan sebagainya. Nah, ketika kompas ini berkualitas, tentu akan memandu, mengarahkan nahkoda atau pilot menuju target yang dicapai landing dengan selamat. Nah, harapannya data statistik ini bisa menjadi kompas yang berkualitas untuk targetnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, Wah demikian kurang menarik sih lebih. benar. Jadi statistik berkualitas itu untuk sebagai penunjuk arah ya Pak ya, sebagai kompas tadi untuk Betul. mencapai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena berbagai kebijakan itu pastinya harus dibuat berdasarkan data tadi ya Pak ya, statistik yang berkualitas. Betul sekali. Oke Pak Yos.
Nah, Pak Yos, tadi kan Bapak sempat ngomongin soal pandemi ya, kita udah 1,5 tahun, bahkan sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi ini. Ya, berbagai aspek kehidupan kita tentunya mengalami perubahan kan, Pak. Mulai dari pola pikir, pola hidup, pola bergaul, sampai juga ke pekerjaan. Contohnya aja di BPS, sekarang pelatihan serba online. Padahal kan dulu kita bisa tatap muka ya, Pak. Terus juga Ya, betul. pencacahan juga sebagian besar tuh harus yang lewat telepon, yang lewat email, dan sebenarnya ini juga up and down juga sih sebenarnya buat ASN BPS, Pak. Kita juga seperti mengalami ya ada up and down lah pokoknya dalam menyikapi perubahan ini. Nah, pesan dari Pak Yos nih. Apa pesan dari Pak Yos untuk kami statistisi muda dan juga statistisi yang pernah muda untuk menyikapi perubahan tersebut? Ya, betul. Ini kan suatu fakta yang kondisi pandemi ini fakta yang kita harus hadapi bersama. Tentu kita upayakan dapat menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi pandemi. Nah, karena sebagai kompas, kita selalu diminta untuk menerbitkan data dan informasi yang berkualitas di tengah pandemi. Meskipun di tengah pandemi, data berkualitas tetap diharapkan oleh pilot, oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu ya BPS, organik BPS, baik yang muda maupun yang pernah muda, ya harus menyesuaikan. Seperti saya dan juga yang pernah muda, mungkin agak gagap ya karena situasi sekarang ini banyak pakai Zoom, terus pakai Benar, Pak. aplikasi ya. Ya tentu yang kami yang pernah muda agak berbeda, sehingga ya sehingga ini juga mempengaruhi kebiasaan bekerja yang selama ini. Tetapi ya lama-lama ternyata kita bisa menyesuaikan. Ya manusia itu kan daya lentur agile-nya itu bisa mudah dengan beradaptasi karena kita selalu mengikuti perubahan lingkungan. Nah, kata kuncinya mencoba untuk selalu mengikuti perubahan walaupun tertatih-tatih mungkin bagi kami yang pernah muda. Tetapi yang muda Iya, juga Pak. Gimana nih buat yang muda? ada Tertatih kendala. juga sih sebenarnya, Pak. Betul, tertatih-tatih juga karena yang muda itu biasanya hobinya kumpul-kumpul, ya kan. Benar, Nah, benar banget. nah, ketika mereka sudah tidak dapat leluasa berkumpul, itu menjadi tantangan tersendiri buat mereka yang muda-muda. Jadi baik pihak yang pernah muda maupun yang muda itu yang menghadapi kenyataan pandemi ini yang harus dilewati bersama. Nah, selanjutnya tentu kita berharap mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa data BPS selalu ditunggu hasilnya oleh pemerintah pusat, daerah juga. Oleh karena itu, nah sekarang bagaimana kita menyikapinya? Ini yang perlu kita kondisikan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mungkin dengan memperhatikan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa melakukan target-target BPS yang menghasilkan data. Ya misalkan pelatihan secara online. Mungkin kalau kurang mantap rasanya ada briefing kecil-kecilan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu semua bagian adaptasi yang kita harus lakukan sehingga data berkualitas untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh bisa tercapai dengan baik. Ya, artinya Amin, amin, amin. ya betul artinya kita berharap eh, mampulah menyesuaikan diri sebagai makhluk sosial. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan selama ini, bagian dari Benar, Pak. kewajiban PNS. Ya barangkali Berarti nggih. sementara itu, nggih. Oke, berarti mesti kita ya dari diri kita sendiri ya Pak ya harus mau menyesuaikan diri juga dengan keadaan kan Pak. Karena ini memang kenyataan udah terjadi, kita Nggih, nggak punya pilihan, kita harus bisa menyesuaikan diri ya Pak ya. betul Oke. sekali, betul. Nah, Pak, tadi menarik banget yang Bapak bilang data BPS selalu ditunggu kan untuk pemerintah, untuk kementerian dan lembaga seperti itu. Nah, sebenarnya gini sih Pak, ini
kalau boleh jujur ya, sebagian besar dari kita kan mungkin pernah mendengar kayak respondennya gitu ya, masyarakat itu memberikan tanggapan dengan kehadiran petugas BPS kayak ini kok lagi COVID juga BPS masih aja mendata gitu kan Pak. Ya saya sih nggak pernah langsung dengar dari masyarakat ya, cuma saya dapat info dari KSK-nya, kemudian dari mitra, ya adalah masyarakat tuh memberikan tanggapan seperti itu. Nah, padahal data yang kita kumpulkan tadi kan pada akhirnya juga untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ya kan Pak? Nah, Betul. itu mumpung nih masyarakat nih kan lagi pada nonton radio statistik kan lagi pada dengerin kita berdua diskusi, apa pesan Pak Yos kepada masyarakat untuk menepis kekhawatiran mereka gitu? Apa pesan Pak Yos agar masyarakat tuh mau menerima kedatangan petugas BPS? Oke, oke. Iya, Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Syifa bahwa masyarakat ya sama dengan kita, petugas, iya benar. sama-sama sama-sama merasa khawatir kan, saling Iya menularkan takutnya. benar Pak. Ya, ya, jadi oleh karena itu memang ini apa yang diarahkan oleh pimpinan di pusat bahwa kita harus menyesuaikan, utamanya utamakan keselamatan. Meskipun data BPS juga diperlukan. Nah, untuk upaya itu barangkali dari sisi BPS-nya, BPS tadi sudah melakukan upaya-upaya pendataan yang membuat responden itu nyaman. Nah, sehingga tidak ada kalimat tadi, masa pandemi ini kok BPS datang-datang terus ya. Nah, ya itu itu Iya, iya memang Pak. Itu memang ada memang sih sebenarnya memang tanggapan seperti itu. ada ya, betul. Memang betul ada. Nah, oleh karena itu, nah BPS kan harus punya protokol kesehatan untuk bisa mendata atau mendatangi responden yang menjadi target survei atau sensus. Nah, oleh karena itu menurut saya hal lain yang juga penting adalah eh, tadi kemajuan teknologi yang semua orang harus menyesuaikan, baik yang muda maupun yang pernah muda, untuk mendata lewat lewat telepon. Itu ini salah satu pendekatan yang lain yang kemungkinan di kemudian hari di masa mendatang menjadi tren yang baru, tidak seperti yang BPS lakukan secara tradisional tatap muka. Nah, ini kenyataan yang mungkin suatu saat akan menjadi perubahan yang cukup mendasar pada saat BPS melakukan pendataan di lapangan. Yang berikutnya adalah BPS bukan saja menyediakan lewat telepon, tapi menyiapkan secara online. Jadi berhasil sebagian besar penduduk sekitar kalau tidak salah 51 juta penduduk Indonesia kalau tidak salah berpartisipasi dalam sensus penduduk online kemarin yang tahun 2020. Artinya mungkin ke depan survei-survei BPS untuk kalangan memadai dan mempunyai spek HP yang memadai, ini bisa dilakukan secara online. Apalagi beberapa responden yang menengah ke atas, golongan menengah ke atas misalkan, itu biasanya mereka justru sekarang ini lebih nyaman menggunakan survei secara online. Asal diberikan petunjuk ringkas yang ringkas dan dapat diikuti dengan baik. Ini saya mendapat masukan ketika teman SMA yang termasuk golongan menengah ke atas, dia berharap kenapa sih pertanyaannya berjam-jam waktu itu survei tentang Susenas. Ya, Iya, benar banget lama, sih, Pak. ya, lama sekali. Padahal itu masa pandemi. Nah, Iya. dia mengeluh kalau bisa inilah ada teknik tertentu yang bisa kami mengisinya secara berangsur-angsur karena kami ya maksudnya ya mungkin dia punya inilah keterampilan untuk mengisi karena golongan menengah atas tadi. Nah, oleh karena itu ke depan barangkali BPS juga harus memikirkan
target-target responden untuk golongan menengah atas pada survei-survei tertentu itu mencoba untuk mengadakan secara online. Sementara golongan bawah Oke. itu masih tradisional, masih cara tradisional tatap muka. Ini salah satu lompatan besar juga kalau Iya, Pak. memang ini bisa dilakukan oleh BPS. Karena di banyak berbagai negara untuk golongan menengah atas mereka sudah mulai terbiasa ya menggunakan memang punya inilah keterampilan tersendiri untuk di luar ya di negeri luar untuk mengisi secara mandiri dan bertanggung jawab isiannya. Nah, oleh karena itu BPS ke depan harus juga memikirkan cara-cara seperti ini supaya eh, penolakan dari pihak responden bisa dikurangi. Barangkali itu sementara, Mbak Syifa. Oke. Berarti kita harus menyesuaikan lagi, kembali menyesuaikan ya Pak ya. Mungkin untuk yang menengah ke atas, apabila respondennya yang terpilih golongan menengah ke atas, kita bisa menggunakan teknologi ya Pak ya. Bisa menggunakan telepon Betul, mungkin atau betul. email ya Pak ya. Atau web mungkin ya. Email. Luar Iya, biasa betul sih. sekali. Oke, oke deh Pak Yos. Nah, ini kan kita masih dalam rangka HSN ya Pak ya. Kita kan masih ngomongin soal Hari Statistik Nasional. Bapak ini kan udah 20 tahun ya Pak ya di BPS ya, mulai tahun 2001. Bener nggak Pak? Sampai Dan 2021 ya Pak ya. lebih deh. Nah, oh udah lebih ya? Berapa Saya tahun nih masuk Pak di PPS? saya masuk BPS tahun 1986. Oh, 86. Oke, itu udah di BPS ya Pak ya? Ya, 2001 itu saya keluar dari BPS Pusat ke daerah. Sampai sekarang Oke. masih berada di daerah. Berarti sudah dari tahun 1986. Nah, berarti kan Bapak tuh udah mengalami, udah merasakan lah berbagai jenis HSN, Hari Statistik Nasional. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, HSN, ada nggak sih Pak momen HSN yang paling berkesan buat Pak Yos? Oh, ada. Ada ketika eh, berbagai komponen masyarakat itu berkumpul dalam perayaan Hari Statistik Nasional di Makassar beberapa tahun yang lalu. Itu kami berbagai unsur dengan bus dan mobil datang ke suatu titik pantai di Makassar. Terus juga ada pihak provinsi, Pak Gubernur datang Uh, dan juga Ibu Gubernur datang dan juga oh mantap. pihak kampus. Kalau tidak salah dekan Fakultas MIPA juga datang mewakili Ibu Rektor dan juga beberapa instansi OPD yang hadir. Nah itu di samping Pak Adi Lumaksono waktu itu Pak Sestama juga Iya hadir. Pak Sestama. Nah jadi di situ saya melihat bahwa beradaan Hari Statistik ini bukan milik BPS, tapi milik semua unsur baik pemerintahan, pihak kampus, masyarakat secara umum yang juga nonton acara kami di Oke. pantai dan juga organik BPS dan semua berbau merasakan Hari Statistik yang penuh kemeriahan dan mudah-mudahan Wah, luar biasa sih. mudah-mudahan gaung statistik seperti itu bisa dirasakan di tempat sekarang ini saya mudah-mudahan bisa disiasati meskipun masa pandemi. Barangkali itu Amin. Oke. yang Nah, terasa. berarti HSN ini sekali lagi Hari Statistik Nasional ya Pak ya, bukan Hari Statistik BPS gitu kan. It's not Iya, only about betul. our day ya Pak, ini miliknya seluruh Ya, masyarakat betul. Indonesia. Wah, luar biasa Ya, sih Pak. betul. Nah, tapi itu kan sebelum pandemi ya Pak ya, maksudnya dulu kita masih bisa Ya, berkumpul, masih bisa beracara. Nah, sekarang nih Pak, kalau boleh tahu ada nggak sih Pak kegiatan dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan masyarakat dari kegiatan HSN? ya. Nah, kita memang di HSN kali ini di BPS Provinsi Kalimantan Selatan sudah beberapa kali rapat dan rencananya memang ada agenda-agenda ASN. Ya, menyesuaikanlah dengan kondisi pandemi. Yang Itu kalau boleh tahu pertama, apa tuh Pak? Iya. ya, yang pertama kita membuat acara untuk internal BPS, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu ada lomba-lomba cerdas cermat, mungkin ada kreativitas, inovasi yang disajikan oleh teman-teman provinsi dan kabupaten kota yang dilombakan.
Saya hanya berpesan pada panitia kalau bisa tujuan ASN ini adalah melibatkan banyak orang organik sehingga membuat mereka bergembira dan mempunyai kekompakan bersama dengan seluruh organik BPS. Jadi tujuannya, goals-nya adalah bikin suasana gembira dan meningkatkan kekompakan lewat lomba-lomba yang mungkin menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Nah, mungkin nanti perlombaannya ada yang secara offline, ada yang online. Kalau Lomba tidak salah offline-nya ada melibatkan, juga. ya, jadi kalau offline itu seperti kemarin saya mendengar ada panahan, ada main pingpong, ada juga mungkin nanti pesan berantai. Nah, nanti untuk Oke. kabupaten kota ada cerdas cermat mungkin ya yang melibatkan kabupaten kota. Itu internal ya, internal BPS. Nah, untuk eksternal BPS juga BPS Kalsel sudah insya Allah akan menyiapkan beberapa agenda. Pertama ini bakti sosial Bakti sosial. ke masyarakat, ke pihak luar. Yang kedua, kami insya Allah ini Mbak Syifa tanggal 14 sampai dengan 15 itu September ini minggu depan insya Allah akan mengadakan pembinaan statistik sektoral untuk instansi kementerian, lembaga, dinas, instansi dalam tema kolaborasi data membangun negeri. Jadi Kolaborasi data Nah, ya, membangun negeri. jadi Oke. ada narasumber dari BPS Provinsi memberikan modul, ada 3 topik yang mungkin sekarang cukup relevan tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Nah, ini kita memberikan makna, cakupan, pemanfaatan, dan konsep supaya mereka-mereka dari pihak luar itu memahami bagaimana sih BPS menghitung pertumbuhan ekonomi, bagaimana sih menghitung kemiskinan, bagaimana menghitung inflasi, sehingga pemahaman ini bisa memberikan makna bahwa mereka juga nantinya mensupport data yang kita butuhkan pada saat kita menyusun indikator statistik untuk perkembangan indeks perkembangan di tingkat sosial maupun ekonomi. Nah, ini Oke, Pak. yang kedua. Yang ketiga mungkin nanti ada webinar yang topiknya tentang pemanfaatan big data, mungkin ada dari berbagai narasumber dan nanti juga melibatkan pihak luar. Nah, itu semua kita rancang ya mengingat kondisi pandemi ya Jadi mungkin webinar ya Pak ya, nggak seminar lagi ya Pak? iya, iya betul webinar. Soalnya masih kondisinya masih Pandemi, benar-benar. pandemi ya, mudah-mudahan dengan webinar ini justru harapannya bisa jadi bisa 300 orang atau 500 orang Iya, kan benar. juga sama sama banyaknya dengan seminar. Iya, benar Ya, banget Pak. iya, ya. Kurang lebih Oke, seperti berarti itu. tadi, Jadi ada iya. internal dan eksternal. Oke Pak, jadi emang benar-benar BPS ini merayakan Hari Statistik Nasional ini bukan cuma untuk internal aja ya Pak ya, tapi kita juga merayakannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa sih Pak Yos. Oke, last Betul. question Pak Yos. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan Pak Yos untuk perstatistikan Indonesia ke depannya dan juga untuk BPS Provinsi Kalimantan Selatan? Ya, untuk perstatistik Indonesia ke depan mengingat kondisi yang sekarang ini pandemi, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, BPS harus mampu mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan. Bisa jadi kondisi pandemi ini mengantarkan kita kepada metodologi yang baru yang mungkin bisa dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk menghasilkan data-data berkualitas. Nah, tujuannya kembali data yang berkualitas akan menjadi kompas buat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, untuk BPS Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan sebagai
lah kalau boleh disebut, yang kita mengimplementasikan apa yang dikonsepkan oleh pusat untuk bisa menghasilkan data-data lapangan yang berkualitas. Tentu kita harus punya sikap seperti sekarang sudah ada core value-nya ASN, Mbak Iya, Syifa, udah ada. Iya, yang benar-benar, berakhlak. Pak. Nah, Berakhlak, iya, berakhlak. berakhlak. Ya, Pak. Dan juga dengan moto ASN yang baru adalah bangga melayani bangsa. Nah, Bangga tentu melayani ini bangsa. ya tentu kita harus menyesuaikan. Nah, kita BPS juga punya PIA, Core Value BPS, profesional, integritas dan amanah. Nah, kita berharap dengan core value ASN dikombinasikan dengan core value BPS, mudah-mudahan bisa menjadi sinergi, menjadi Amin. seorang yang peak idol for all. Nah, yang Peak seperti idol for all. nah ya sudah tahu toh Udah tingkatannya tahu, Pak, aku udah ini. tahu. Udah pernah saya Oke, catat juga itu, Pak. oke, Amin, ya, amin, amin, ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, ke depannya juga statistika Indonesia semakin maju. Untuk tadi data-data berkualitas yang kita sajikan bisa untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri juga bisa ya Pak ya menyesuaikan core value ASN dan juga sesuai dengan core yes, value-nya BPS via profesional, integritas, dan amanah. Sekali lagi Pak ya, selamat Hari Statistik Nasional dan thank you so much udah hadir di podcastnya Radio Statistik. Tadi menarik banget apa yang udah kita bahas ya Pak ya. Thank you so much dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih ya Pak. Dan juga terima terima kasih. kasih. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Dan jangan lupa nonton terus episode-episode berikutnya ya. Dadah!